Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian internal saya dengan judul Pengaruh Kebiasaan Menulis Menggunakan Kata Baku di Media Sosial terhadap Keterampilan Menulis Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Untuk latar belakang penelitian ini ialah ada tiga hal pokok yang akan saya paparkan dalam latar belakang penelitian yang saya lakukan. Untuk yang pertama adalah perubahan zaman. Kita tidak bisa menghindari perubahan zaman, khususnya bagi mahasiswa di PGSD Universitas Muhammadiyah Gresik, yang mana dengan adanya perubahan zaman itu menuntut untuk mahasiswa, bahkan semua orang, untuk mengikuti perubahan zaman tersebut sehingga kita masuk ke dalam ranah arus globalisasi. Dari hal ini, maka muncullah kebiasaan mahasiswa. Nah, kebiasaan mahasiswa itu salah satunya adalah menggunakan gadget atau handphone. Dari mulai handphone yang dulu masih jadul, belum ada paket-paket internet yang hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS untuk ketentuan umumnya. Nah, sekarang bergeser. SMS pun itu sekarang sudah mulai tidak digunakan. Yang mana sekarang sudah beralih kepada media sosial berupa WhatsApp dan Instagram khususnya. Sehingga di dalam Instagram itu ada satu fitur yang mana mahasiswa itu bisa menggunakan Instastory atau cerita, yang mana cerita itu bisa dibuat atau diposting eh, dalam jangka waktu 24 jam. Ketika sudah selesai 24 jam, maka cerita yang telah diposting oleh mahasiswa tersebut akan hilang. Nah, ini menarik. Setelah saya amati di beberapa kelas, khususnya tiga, di semester 3 Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Gresik, teman-teman mahasiswa itu sering membuat Insta Story atau membuat cerita yang dipost di Instagram. Namun dari hasil pengamatan awal yang telah kami lakukan atau saya lakukan, bahwasanya sebagian besar mereka menggunakan bahasa ibu atau bahasa Jawa ya, kalau bahasa ibu di daerah Gresik khususnya. Yang mana bahasa itu masih bahasa Jawa, sehingga ketika merepost atau membuat postingan, itu masih menggunakan bahasa Jawa, yang mana bahasa Jawa itu tidak baku. Kalau toh ada beberapa mahasiswa yang menggunakan bahasa Indonesianya juga belum bahasa Indonesia yang baku, hanya beberapa saja, sekitar 20% yang sudah menggunakan bahasa baku. Nah, dari hasil ini, maka saya akan mengkaitkan antara Instastory dengan bahasa Indonesia, khususnya pada penulisan kata baku. Karena pada materi di semester 3 terdapat penulisan, peningkatan keterampilan berbahasa, khususnya keterampilan menulis. Nah, di sini menarik karena nanti akan saya ukur apakah kebiasaan-kebiasaan mahasiswa menggunakan kata baku di Instastory ataupun apa postingan di cerita Instagram itu nanti berpengaruh terhadap kebiasaan menulis bakunya. Ya, ini nanti akan kita cek sehingga dari hasil latar belakang inilah maka muncul sebuah gagasan bahwasanya seperti yang judul di awal, yakni bagaimana atau apakah ada nantinya sebuah pengaruh kebiasaan menulis menggunakan kata baku di media sosial itu terhadap keterampilan menulis mahasiswa. Untuk subjeknya nanti saya akan menggunakan semester 3 kelas A dan kelas B. Itu subjeknya, yang mana jumlahnya masing-masing 30 mahasiswa. Kemudian metodologinya, saya menggunakan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan pola non-equivalent control group design. Yang mana menurut Sugiono bahwasanya penelitian ini merupakan penelitian yang mendekati eksperimen murni. Tentu tujuannya untuk menguji secara langsung bagaimana pengaruh suatu variabel, yakni variabel penulisan kata baku ya, penulisan kebiasaan menulis story
terhadap variabel yang satunya, yakni penulisan kata bakunya. Sehingga ada tabel di sini bahwasanya untuk O1, yakni pretest atau kelompok eksperimen, yang mana mahasiswa yang mempunyai media sosial. Untuk O2-nya pretest kelompok kontrol, mahasiswa yang tidak mempunyai media sosial. Treatmentnya atau X-nya ini adalah treatment, dibiasakan menulis menggunakan kata baku. Nanti kita biasakan di kelas eksperimennya. Kemudian O3-nya kelompok eksperimen yang mempunyai media sosial. Dan yang terakhir adalah untuk O4-nya post-test atau kelompok kontrol, mahasiswa yang tidak mempunyai media sosial. Nah, sehingga dari metodologi ini, setelah kita lakukan tindakan, maka hasil validasi daripada soal untuk menguji pengaruhnya, untuk soal yang pertama itu mendapatkan skor validitas 0,704, yang mana masuk dalam kategori valid. Yang nomor 2 0,737, yang ketiga 0,667, yang keempat 0,679, yang kelima adalah 0,704. Sehingga semuanya ini masuk dalam ranah kategori valid. Ya, karena sudah valid soalnya, maka kita dapat mengaplikasikannya. Tapi sebelum itu kami juga melakukan uji reliabilitas soalnya. Untuk uji reliabilitasnya, ini skor untuk soal nomor 1 0,704, nomor 2 0,737, nomor 3 0,667, nomor 4 0,679, dan nomor 5 0,704, yang mana dari hasil ini maka masuk dalam kategori reliabilitas yang tinggi. Sehingga dari hal itu atau hasil daripada validitas dan reliabilitas, maka kita lakukan pretest dan posttest. Yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa jumlah mahasiswanya adalah 30 di masing-masing kelas, kelas eksperimen maupun kelas kontrol, yakni untuk kelas eksperimen, jadi yang E ini adalah kelas eksperimen, yang K ini kelas kontrol. Pada saat pretest, kelas eksperimen ini dengan memperoleh nilai atau skornya adalah 1736 dengan rata-rata 57,87. Kemudian untuk kelas kontrolnya jumlahnya 1733 dengan rata-rata 57,76. Ya, itu untuk pretestnya. Kemudian untuk post-testnya ini ada peningkatan. Setelah kita berikan perlakuan, sehingga di kelas eksperimen ini ternyata jumlahnya dari 1736 meningkat menjadi 2685 dengan rata-rata 89,50. Sementara untuk kelas kontrolnya ada penurunan dari 1733 menjadi 1699, yang mana kriterianya adalah atau rata-ratanya adalah 56,63. Dari hasil itu maka kami memasukkan dalam rumus eksperimen. Saya menggunakan SPSS, mohon maaf, rumus SPSS dengan software SPSS 16,0 untuk Windows, yakni nilai rata-rata dari kelompok eksperimen tadi adalah 89,50, sedangkan nilai rata-rata dari kelompok kontrol sebesar 56,63 sesuai hasil tadi ya. Nah, sehingga kalau setelah kita masukkan di dalam kelas SPSS, maka hasil ini menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan. Ya, bahkan perbedaan itu sangat signifikan antara keterampilan menulis kata baku di media sosial dengan keterampilan menulis mahasiswa. Jadi anak yang sering menggunakan kata baku dalam membuat instastory, maka keterampilan menulisnya sangat tinggi, bagus. Ya, berbeda dengan anak yang ketika membuat instastory karena kebiasaan
tidak menggunakan kata baku, jadi menggunakan kata-kata semacam iya, ta, tidak, enggak. Nah, harusnya kan tidak itu yang baku, ternyata masih ke bawah dalam penulisan, khususnya materi kata baku. Sehingga berdasarkan hasil pengujian ini terlihat jelas jika terdapat perbedaan tadi ya yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, maka dapat saya simpulkan bahwasanya terdapat perbedaan signifikan antara kebiasaan menulis menggunakan kata baku di media sosial dengan keterampilan menulis mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Gresik, khususnya prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Gresik di semester 3 pada mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa, sehingga penulis menyarankan agar kebiasaan menulis menggunakan kata baku harus dilatih sejak dini termasuk. Selain itu juga kebiasaan harus dilakukan dalam membuat Instastory. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.